Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa asimi sultanih. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, syukur alhamdulillah bahwa di siang hari ini kita tetap diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita berupa salat duhur secara berjamaah. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah diberi amanah oleh Allah untuk kesempurnaan agama yang kita anut. Jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalin fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Saya teringat pada salah satu artikel yang saya sempat baca, saya lupa nama artikelnya. Ada sebuah dialog di situ antara emas dan tanah. Emas ini berkata kepada tanah, "Hai tanah, coba kamu lihat dirimu. Kamu itu demikian suram, kotor, dan tidak berharga. Kamu tidak seperti saya," kata emas. "Saya ini berkilau, cantik, dan demikian bernilai, demikian berharga. Apakah engkau memiliki apa yang seperti aku miliki?" Lalu sang tanah menjawab, "Tidak, saya tidak memiliki apa yang kamu miliki. Saya hanya bisa menumbuhkan tanaman. Saya hanya bisa menumbuhkan bunga-bunga, buah, apakah kamu memiliki itu, hai emas?" Jadi tanah sambil menggeleng dia berkata demikian. Apa jawaban emas? Emas pun tunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Lalu tanah menjawab, "Bahkan aku pun sebenarnya memiliki kamu. Aku memiliki emas, aku memiliki perak, aku memiliki berlian." Sehingga emas pun semakin diam, beribu bahasa. Dalam kehidupan kita, sebenarnya banyak di antara kita yang seperti emas. Tapi tidak sedikit yang seperti tanah. Dalam hidup ini banyak orang yang demikian berharga, menyilaukan, tetapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Bahkan boleh jadi menyusahkan orang lain dengan kilauannya, dengan hartanya yang dipamer-pamer dan lain-lain, sehingga membuat orang lain menjadi susah karena dia tidak berbagi. Apa yang berkilau pada dirinya itu tidak bermanfaat bagi sesama. Boleh jadi ada orang yang demikian sukses dengan karir yang dia miliki.
Boleh jadi ada orang yang rupawan, gagah, cantik, tetapi sangat sukar untuk bisa membantu orang lain. Sangat sukar untuk bisa peduli pada orang lain. Dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk mempercantik dirinya. Sibuk dengan pakaian-pakaiannya yang mewah. Sibuk dengan kendaraannya. Tapi tidak sedikit ada orang yang seperti tanah. Bagaimana itu tanah? Tanah itu demikian bersahaja, ya. Posisinya biasa-biasa saja. Dia ada di tempat yang paling rendah. Sederhana, ya. Namun sangat ringan tangan, ya. Orang-orang seperti ini siap membantu kapan dan di mana saja. Siap. Itulah sebabnya kita coba untuk memaknai bahwa sebenarnya makna daripada kehidupan kita ini bukan terletak pada seberapa besar, seberapa bernilainya kita, tapi seberapa besar kemanfaatan kita kepada sesama, seberapa besar kemanfaatan kita bagi orang lain, bahkan juga bagi lingkungan. Kita ini sebenarnya kan berasal dari tanah. Di surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akafarta billadzi khalaqaka min turabin." Apakah kamu ingkar kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah? Kita coba lihat tanah. Di tempat yang paling rendah dia bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk yang lain. Walaupun itu dengan bantuan air hujan. Ada kolaborasi di situ. Tanah tidak bisa tidak menafikan bahwasanya hanya dia yang mampu, tapi ada kolaborasi dengan air yang juga ada di dalam tanah. Apabila keberadaan kita bisa menjadi berkah bagi orang lain, maka pada dasarnya itulah kita benar-benar bisa bernilai. Tanah, kalau kita menanam sesuatu maka dia tumbuhkan apa yang kita tanam. Dia tidak menumbuhkan yang lain. Kalaupun ada yang lain tumbuh, maka seyogianya kita bisa, kalau kita tanam kebaikan, maka itu akan tumbuh kebaikan. Tapi boleh jadi di setiap kebaikan itu muncul benih-benih yang ikut di dalamnya. Boleh jadi muncul rasa ujub. Tapi tanah tidak bohong. Bahkan sesuatu yang buruk yang kita masukkan ke dalam tanah, kita masukkan sampah-sampah, tanah akan merubahnya menjadi baik. Tanah akan merubahnya menjadi pupuk. Oleh itu jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita seperti emas. Karena apalah artinya kesuksesan bila ia tidak memberi manfaat kepada orang lain, tidak memberi manfaat bagi kita, bahkan tidak memberi manfaat kepada lingkungan kita. Apalah artinya kemakmuran yang kita miliki bila kita tidak mampu untuk berbagi bagi orang-orang yang membutuhkan. Apalah arti kepintaran dengan berderet gelar yang kita miliki, yang kita sudah raih, serta prestasi-prestasi yang tidak memberi inspirasi bagi orang lain. Itu tidak akan memberi manfaat bagi kita. Olehnya itu, jamaah duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah sebuah proses. Ada saatnya kita harus memberi, dan ada saatnya kita harus menerima. Kita ambillah contoh pada tanah, karena itu adalah asal muasal kejadian kita. Jangan sampai kita melupakan tanah. Tanah itu akan bernilai tinggi di saat dia berada di tempat yang baik, dan dia akan bernilai rendah di saat dia berada pada posisi yang tidak terjangkau. Ada kalanya kita akan bernilai tinggi di saat kita mengisi diri kita dengan nilai-nilai
ketakwaan. Tapi di saat kita hanya membangga-banggakan gelar, pangkat, jabatan, harta dan lain-lain, maka itu tidak ada artinya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Cukup 7 menit. Saya akhiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia kepada saya. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.